sosok Dik Doang itu adalah sosok yang cukup menarik ya. Menginspirasi orang ya. Menginspirasi gitu. Boleh nih ya diceritain dikit nih. Apa tuh? Dulu yang biasa untuk dunia artis tiba-tiba hijrah gitu ya. Boleh tahu apa yang membuat Bang Dik Kenapa tiba-tiba kemudian hijrah gitu? Pertama-tama bisa menginspirasi. Ya, yang pertama tentu hijrah itu kan perjalanan sebuah hati. Iya. Yang namanya hati kan selalu terisi dengan ilmu, belajar dan belajar. Udah pasti akan berubah lah, ya. Dan saya memang mempersiapkan perjalanan yang seperti ini dari dulu. Umur 36 saya sudah menyudahi dunia entertain kala itu untuk menjemput keilahian dulu gitu loh. Nanti persoalan kembali atau tidak kembali itu sudah haknya Allah lah. Jadi kalau kemarin saya merasa bahwa dipantulkan oleh cahaya terang benderang, tapi itu cahayanya kepalsuan. Ada lampu-lampu blitz, ada lampu-lampu lighting untuk syuting, tapi saya tidak menemukan garis keturunan cahaya dari Nur Muhammad. Maka ya kita harus berganti tema lagi, bab yang kemarin sudah gitu. Titik apa sih atau hal apa sih yang kemudian membuat menjadi sebuah titik harus berubah gitu? Ya, aku pikir aku memang minta dimimpin oleh Allah tentang kiamat dunia itu seperti apa. Terus apa hebatnya sholat? Kenapa orang harus sholat? Kenapa semua amalan tidak akan dilihat kalau dia belum sholat? Di dalam Islam nih ya. Maka saya dikasih tahu oleh Allah melalui ilham itu yang bernama mimpi itu. Umur 27. Dan saya baru sholat umur 27. Jadi orang sholat aja belum tentu selamat. Bagaimana kalau kita tidak sholat gitu loh. Intinya sih begitu. Sampai juga aku diperlihatkan bagaimana kiamat dunia terjadi. Bukan kiamat akhirat ya, na'udzubillah min zalik ya. Kalau bisa saya termasuk orang-orang, karena kita semuanya beriman, kita dimatikan dulu gitu, seluruh kejadiannya. Karena itu sangat mengerikan sekali lah. Tapi itu memang perjalanan ya dari masa hijrah, kemudian masa ini. Tapi untuk dunia entertainment itu langsung memutuskan atau bertahap gitu, Bang? Ya bertahap kita mengundurkan acara-acara yang kayak Piala Dunia itu kan piala paling acara paling besar di muka bumi. Iya, 2002 ya. Ya saya udah enggak, 2004 juga masih. Oh, masih. 2006 juga terakhir. Terakhir 2006 ya? Iya, jadi keinginanku sekarang tidak lagi memiliki keinginan. Tapi jangan dipikir itu bukan keinginan, itu juga adalah keinginan. Lalu aku mohon kepada Allah, jadikanlah aku kendaraanmu, perjalankanlah aku sesuka apa yang kau mau ya Allah. Jadi murni sekarang kalau ada sahabat-sahabatku yang mendengar kata-kata ini, yang dekat, yang tahu gitu, emang hidup ini sudah diperjalankan semuanya. Ya kalau tiba-tiba saya harus ngeband lagi, ya mungkin Allah kepingin saya siar melalui musik kali ya. Tapi yang penting kan semoga sudah menemui Allahnya itu loh gitu loh. Jadi tujuan hidup tuh ngeband itu bukan untuk dikagumi, tapi untuk mensiarkan, memaknai ilahi untuk sesama manusia lah gitu. Jadi itu sebagai band itu sebagai sarana. Yes. Semuanya adalah Iya, sarana. tidak ingin dikagumi yang pasti ya. Iya. Kan aku pernah jatuh ya. Sejak aku berpoligami aku jatuh miskin, tidak punya kerjaan. Orang-orang menjauh, saudara tidak ada yang mendekat, aku dianggap penjahat kelamin ya. Hancurlah semua, pencitraan, reputasi, apa saja sudah hancur. Ternyata Allah menginginkan kehancuran itu. Biar saya tidak ada lagi berhala-berhala tentang itu semua, tidak dianggap baik oleh manusia, kita kembali kepada junjungan kita Kanjeng Nabi. Aku rasa itu suatu perjalanan yang indah ya. Sunnatullahnya memang aku harus hancur gitu. Ya, hancur tapi bahkan lebih baik ya. Ya, aku dimurnikan lagi, fitri lagi, original kembali, murni. Sehingga akhirnya aku bangun dari kemelaratan, dari ketidakadaan. Skenario Allah memang indah, tapi kan ada prosesnya. Prosesnya ini penting. Gimana prosesnya? Kalau kita kotor, kita akan berakibat cari duit, banting tulang, mandi keringat, berangkat pagi, pulang malam loh. Karena kita kotor. Saya makanya sering-sering istighfar, demi Allah ya Allah, saya suka lupa juga ini. Banyaklah istighfar, sehingga istighfar itu akan mengurus segala urusan kita gitu loh. Karena Allah kan ya suci, yang maha suci.
seperti bayi yang tidak bisa berjalan, tidak bisa makan, disuapin, digendong, tidak bisa buang air besar, dicebokin. Apa karena dia masih kecil? Tidak, tuyul lebih kecil, tapi kan kita nggak pernah cebokin, nggak, bahkan tidak mau pelihara. Karena apa? Karena dia suci, sehingga makanan disuapin datang sendiri, jalan nggak bisa jalan, digendong. Saya melihat, oh ternyata bayi itu karena kesuciannya dilayani. Nah sekarang saya pingin membersihkan diri saya yang kotor dengan ya kita banyak-banyak istighfar gitu. Terus memperbaiki diri, ya menerima segala keputusan Allah dengan bersabar dan bersyukur. Mudah-mudahan kita bisa mengikhlaskan gitu. Ikhlas itu kan apa yang kita lakukan, sekecil apapun kita niatkan untuk Allah. Ikhlas itu kan menerima apa adanya tanpa mengeluarkan kata-kata atau sikap yang justru memperburuk keadaan. Jadi kalau udah ikhlas, ya kalimatnya bersyukur. Walaupun itu nampak ujian dan derita. Kalau kena musibah, kita bersabar, itu biasa. Tapi kalau kita bersyukur atas musibah itu, bersabar dan bersyukur akan menikah, lahirlah benih ikhlas. Kalau hanya bersabar, menunggalkan rasa sabar untuk mengubah keadaan, aku rasa kita telah mengetuhankan kesabaran. Hanya biarkan Allah yang satu, Allahu Ahad. Nah, maka kalau kita tahu bahwa penderitaan itu sesungguhnya adalah singgasananya Allah bertahta, maka nikmatilah penderitaan itu. Ya, kalau kita nikahi benar-benar penderitaan itu, maka akan berganti dan akan terakhir kebahagiaan. Karena pada dasarnya penderitaan itu diberikan Allah itu bukan tanpa tujuan. Iya, innama ma'al usri yusra. Dan ikhlas itu adalah kendaraan ruh spiritual kita yang kelak akan meninggi, memumbung di dalam kedalaman, di mana Allah bersinggasana memiliki ridho. Siapa yang berangkatnya ikhlas akan dijemput oleh ridhonya Allah. Penjemputan ini akan membuka satu pintu gerbang yang namanya keberkahan. Jadi orang ikhlas, ciri-cirinya hidupnya berkah dia. Gak bisa dipungkiri. Dan apalagi indikasinya seperti buih di lautan yang tidak lagi memerlukan pantai. Aku rasa hubungan kita sama Allah harus mesra ya. Aku ini kan gak hebat, bukan anak pondok. Ya jadi kalau aku lagi ibadah lebih banyak merenung tentang kekurangan gitu loh. Bukan pengen baca ini, baca itu. Malah ada introspeksi ya, refleksi ya. Iya, lebih ke pembersihan diri gitu. Pokoknya saya nggak ngerti lah soal agama gitu. Biar Allah nanti, saya kan belajar sama semua guru ya. Saya yakin ada guru di hati kita, namanya Al-Alim. Belajarlah tentang suara hati itu. Allah sebenarnya pingin kok berdialog dengan kita, cuma kita jarang ajak berdialog. Kita kadang terlalu sibuk. Kita terlalu bandel ya. Nah, dalam meneliti hijrah Bang Dik tadi, apakah ada misalnya guru-guru yang berperan dalam kehidupan? Banyak ya. Ada banyak banget ya guru-guru. Semua, kau juga adalah guru-guruku juga. Kemarin beliau habis ngasih Al-Quran, bahkan Al-Qurannya ada tulisan dik doang, tandanya saya harus banyak ngaji. Doakan. Amin. Karena memang kalau kalamullah itu kan tidak yang hanya yang tertulis saja ya di mushaf, bahkan di alam ini kan juga termasuk kalamullah. Iya, saya kan pingin banget bermimpi dengan Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah. Saya pikir juga ini cita-cita tidak semua orang ya, tapi pasti kamu kalau dengar kata-kata ini kan juga kepengen. Ternyata saya nggak pernah ketemu bermimpi Rasulullah. Saya pernah mengimpi pihak kiamat dunia, pernah menemui cahaya di atas cahaya, terus tentang kematian, dicabut nyawanya, gambaran surga kayak apa, indahnya. Pokoknya nggak usah ngomongin indah surga yang di Al-Quran lah. Coba bayangkan saja kalau dunia ini terbalik, lautan menjadi taman, bumi ini menjadi sesuatu yang fana gitu. Maka kita belum pernah lihat ada mutiara-mutiara di depan mata kita yang berkilau. Nah, aku tuh pernah digambar itu semua. Cuma bermimpi tentang Rasulullah saya belum. Setelah saya belajar dari seseorang, yang pertama harus ada guru. Yang kedua, harus banyak baca Al-Quran. Nah, ini saya nggak lakukan. Makanya beliau mengirim Al-Quran biar saya baca, walaupun tuh Latinnya ya. Jadi, terima kasih orang yang sudah memanggil saya Ustadz. Saya bukan Ustadz, tapi Anda sedang mendoakan saya mungkin.
Ustadz itu dalam arti guru dong kan? Iya, tapi kan gurunya ke agama. Gitu. Saya bukan Sebenarnya sih enggak juga, karena kita di Indonesia aja nyebutnya Ustadz adalah guru agama. Padahal Iya. sebenarnya enggak juga sih. Iya, nggak apa-apa. Jadi pokoknya ini gini. Pokoknya tuan guru dah gitu ya. Pokoknya sesungguhnya tidak ada yang namanya murid. Ya. Nggak ada yang namanya guru. Semuanya adalah murid. Karena semuanya harus belajar. Ketika ada orang datang ingin belajar, maka untuk membedakannya disebutlah dia guru, ini murid. Lah, kalau kamu merasa lebih hebat sebagai seorang guru, sebagai ustadz, pertanyaannya kalau mereka nggak datang untuk belajar, apa hebatnya kita? Iya, ada ngajarin. Apakah juga tetap menjadi ustadz ketika nggak ada yang belajar gitu ya? Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Malu saya sama Allah. ya, nanti kalau Fabi ayyala Rabbi. Kalau tawaran masuk internet lagi, berarti Dan saya bisa tolak. Saya selalu melihatnya Allah saja gitu. meskipun Allah lebih tahu lah tentang siapa nih hamba ini. Gak mungkin juga acara-acara yang bagaimana-gimana datang padaku ya. Ya bukan aku orang yang munafik. Sekali lagi teman-teman, sudah insya Allah kita temukan cahaya itu ya. Tapi kan tingkatannya masih jauh untuk menemui cahaya yang sesungguhnya. Kalau dulu, sekali lagi saya ulang, cahayanya semua kepalsuan, terang benderang, pakai make up biar terlihat saya orang yang paling gimana gitu. Tapi ternyata saya justru bisa menghargai UMKM. Dia bilangnya cuma pengen ngobrol ini, tapi sekarang dia ada YouTube. Tapi aku tidak melihat bahwa saya sedang dimanfaatkan. Tapi saya melihatnya hanya Allah saja di antara kedua orang yang hadir ini. Gitu aja. Ya kadang-kadang ada media datang nggak mau wawancara, tapi dia adalah seorang ayah. Dia pulang adalah mencari nafkah, dia jihad. Aku rasa aku harus melayani. Dulu aku nggak begitu. Aku melihatnya ini ngerecokin aja, tapi aku melihatnya Allah yang menghadirkan, kan enak. Kita pun juga lagi belajar ya, belajar bismillah gimana caranya supaya menjadi orang yang bermanfaat gitu ya. Saya tidak punya manajer. Manajer saya adalah tanpa ekspasi aku pilih Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tahu betul siapa yang bisa tembus menemui aku dan tidak gitu. Orang yang niat buruk mungkin tidak sampai ke sini. Ya Allah alam bisawab. Aku hanya berprasangka baik saja kepada Allah, pastinya kepada hamba-hambanya. Gitu aja Pak, gampang. Ya doain saya ya biar kayak bunda gini ya, bisa menyintai, saling menyayangi ya. Aku kabar aja kalau ada tanya, kita akan kesini deh sering-sering. Ya, follow aja Instagram saya @dd_dikdoang. @dd buat teman-teman. Iya, buat teman-teman. @dd_dikdoang atau @rumah_goa ya. Mudah-mudahan ada Nanti kegiatan. kita tulis di sini ya. Iya, tapi nanti ya. Bisa emang? Bisa. Pak Wahyu ini terlihat ya. Dia orang yang jujur ya. Orang yang lurus ya. Orang lurus tuh apa ya? Jalannya mulus ya. Lurus, tulus, mulus ya. Terus aku melihat bahwa dia sudah diberikan cahaya oleh Allah. Entah bagaimana, amalan apa, saya nggak tahu. Yang pasti orangnya rendah hati. Makanya beruntung punya suami seperti dia. Bibirnya tebal. Biasanya jarang mengeluarkan kalimat-kalimat yang nggak penting. Justru istrinya nih kebalikannya mungkin ya. Bawel, atur gitu kan. Kita ambil hikmah dari perjumpaan beliau. Jangan beliau mempelajari saya aja. Biasanya perempuan itu nggak mau kalah. Ya kalau udah setahun 2 tahun begitu nggak mau kalah dia. Yang kedua dia ngatur. Syukur kalau kamu emang orang yang mengalah, sabar, dan mau diatur itu aja gitu loh. Kalau kamu udah seneng ngatur, dapat perempuan yang ngatur, Perempuan selalu benar. Kalau salah kembali. Dia selalu benar. Jadi kalau kita ini misalkan lagi keras gimana gitu ya, bilangnya adalah kita ini sama. Bahasa Jawanya kan tumbuh oleh tutup gitu katanya. Jadi gitu, kebetulannya kita ini tumbuh oleh tutup. Jadi gimana pun tuh klop gitu. Ya, jadi aku pikir tidak perlu kita punya pendamping sejalan. Iya. Ya. Tapi harus sama-sama mengerti gitu. Ya sudah, teman-teman, karena ajar udah maghrib, sesuai dengan kesepakatan. Iya.
Kita harus menutup acara ini, mudah-mudahan banyak hikmahnya ya. Kasih banyak. Bunda, masih banyak ya. Thank you ya. Saling memaafkan, saling mendoakan. Kita mau puasa, mudah-mudahan kita Malah mendapatkan hostnya Bang Di. tidak masalah. Pintu hidayah, pintu maghfirah ya. Amin, amin, amin. Pintu kebesaran. Begitu banyak nama-nama dia yang indah-indah jadi buat kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.